Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini berjudul Cerita Nuklir. Masih terkait dengan sifat sains yang netral. Ini ada tabel gitu ya, menunjukkan bagaimana sains ya, dalam bidang kimia, biologi, fisika, komputer itu bisa dibawa ke ranah untuk perang atau ke ranah damai gitu ya. Seperti yang untuk kimia ini menjadi senjata kimia ya, senjata eksplosif. Tapi dalam hal damai, ilmu kimia bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Kemudian juga di bidang biologi ya, ini untuk yang ranah jahat, ranah perang itu dipakai sebagai senjata biologi. Namun untuk tujuan damai itu pengembangan vaksin. Kemudian di bidang fisika ini ada nuclear weapons ya, senjata nuklir. Nah, yang untuk tujuan damai itu bisa dibuat PLTN menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Demikian seterusnya, ini ada balistik. Nah, kemudian yang damai itu hobi tentang roket ya. Balistik itu roket atau peluru kendali yang bisa dipakai ujungnya itu dipasangi nuklir dan seterusnya ya. Salah satu senyawa nuklir atau bahan dasar nuklir yang banyak dipakai adalah uranium ya, ada juga thorium dan lain-lain. Namun di sini adalah gambaran dari uranium yang ada di alam. Itu konsentrasinya rendah ya, di bawah 1%, sekitar 0,7%. Yang kemudian kalau itu dimurnikan atau diperkaya hingga 5% kemurniannya, itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai bahan untuk PLTN gitu. Namun kalau kemudian diperkaya lebih lanjut ya, hingga di atas 80 bahkan di atas 90% kemurniannya, nah itu menjadi bahan untuk pembuatan bom nuklir. Reaksi nuklir itu dibagi dua, yaitu reaksi fusi atau penggabungan dan reaksi fisi. Reaksi fusi atau penggabungan itu sementara ini berkembangnya itu lebih lambat ya, dibanding dengan reaksi fisi. Nah, terkait dengan senjata nuklir, bom nuklir atau bom atom, ini adalah memanfaatkan reaksi fisi. Dalam gambar terlihat ada uranium 235. Ini bahan baku untuk pembuatan senjata nuklir ataupun nuklir untuk damai gitu. Nah, ini ketika uranium 235 itu ditembak dengan neutron bebas, maka dia kemudian akan terbelah ya, sambil menghasilkan energi ya, yang tadi disebutkan sangat besar gitu. Bersamaan dengan itu juga menghasilkan zat radioaktif ya, yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini adalah skema untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ya, di mana bahan utamanya adalah misalkan di sini adalah uranium 235 yang kemudian itu dimurnikan dari sekitar 0,7% menjadi 4 hingga 5%, maka kemudian dalam bentuk bubuk dimasukkan dalam rod ya, dalam semacam tabung-tabung ya, dalam reaktor vessel atau bejana reaktor. Nah, ini kemudian tadi peristiwa fisi atau pembelahan terjadi sehingga timbul panas ya.
Nah, panasnya itu kemudian dipakai untuk menguapkan air ya. Air sehingga air menjadi uap air bertekanan tinggi yang akan menghantam turbin ya, kemudian terhubung dengan generator, maka jadilah listrik. Nah, kemudian air yang steam yang tadi untuk menghantam turbin kemudian dikondensasikan ya, didinginkan untuk mengembun menjadi air lagi yang kemudian dipompa kembali gitu, sehingga ini akan berputar terus airnya itu dari air menjadi steam kemudian menjadi air lagi. Nah, ini reaktor vesselnya ini diselubungi oleh suatu containment gitu ya, yang sangat tebal, ketebalannya itu hingga 1 meter gitu. In case terjadi misalkan peristiwa sebagaimana di Fukushima ya, di mana air laut itu masuk sehingga pompa airnya itu berhenti sehingga panasnya itu tidak terambil oleh air gitu ya, sehingga panas tinggi ya, yang kemudian kontainmennya itu sampai jebol gitu, namun masih terselamatkan ya, reaktor versinya tidak sampai meleleh sehingga radiasinya itu tidak terlalu masif sebagaimana pernah terjadi di Chernobyl. Pada dasarnya, sains itu netral, tergantung bagaimana menggunakannya. Nah, ini ada ungkapan dari Robert Oppenheimer ya, yang dikenal sebagai bapak bom atom. Kalau dicermati, ungkapannya ini bernuansa penyesalan. Senyawa uranium itu ditambang ya, sebagai biji dari tambang permukaan itu atau tambang dalam, artinya di dalam permukaan, di bawah permukaan tanah itu. Nah, ini uranium khususnya uranium 235 seperti tadi disebutkan, kandungannya itu sekitar 0,7% gitu. Oleh karena itu kandungannya perlu diperbanyak. Nah, istilahnya itu pengayaan itu. Nah, enrichment atau enriching gitu. Nah, ini kalau dia konsentrasinya ditingkatkan atau diperkaya hingga 5%, itu bisa dimanfaatkan untuk PLTN, itu pembangkit listrik tenaga nuklir atau nuklir damai gitu. Nah, namun kalau kemudian itu diperkaya atau konsentrasinya dinaikkan hingga di atas 90%, itu uranium 235 itu menjadi senjata nuklir gitu. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Kemudian mengenai metode enrichment atau pengayaan, nah, itu bisa menggunakan mesin sentrifugal. Ini di Iran ya menggunakan ini. Kemudian metodenya ada dengan difusi gas yang di Amerika atau pemisahan isotop elektromagnetik. Ya, dekade tahun 30-an itu banyak fisikawan terkemuka ya, itu meninggalkan Eropa menuju Amerika dan menetap di sana. Kemudian Albert Einstein itu pernah mengingatkan Presiden Roosevelt ya, tentang potensi buruk penggunaan nuklir sebagai senjata. Awal tahun 40-an, Amerika Serikat mulai berlomba dengan Jerman ya dalam pengembangan senjata nuklir. Proyek Manhattan ini salah satu proyek pengembangan bom atom atau bom nuklir. Ini lokasinya ada di Los Alamos ya, New Mexico gitu. Nah, ini tes pertama bom atom yang berhasil adalah Trinity, ini dari proyek Manhattan ya. Itu pada tanggal 16 Juli tahun 1945.
Ini foto di bawah menunjukkan sebagian dari timnya, kemudian juga bom atom pertama yang berhasil diuji coba gitu. Ini salah satu hasil dari proyek Manhattan ya. Ada bom atom yang namanya Trinity ya. Ini diuji coba pada tanggal 16 Juli tahun 1945 ya. Terlihat besar sekali gitu dibandingkan dengan ukuran orangnya gitu. Nah, ini kapasitasnya 20 kiloton ya. Nah, kemudian gambar di bawah ini merupakan blasting atau ledakan dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, kemudian di gambar kanan adalah efeknya itu. Ini bangunan ini dipakai untuk sebagai peringatan umat manusia betapa berbahayanya bom nuklir ya, karena bisa menghanguskan atau meratakan komunitas dalam jumlah yang masif. Little Boy adalah nama dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kita lihat akibatnya sedemikian parah ya. Ini kan sangat mengguncang kemanusiaan. Kadang kita sebagai manusia itu bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin ya, seseorang itu bisa atau berkehendak ya, mempunyai kehendak untuk menghancurkan umat manusia ya, menghancurkan bumi dan menimbulkan kerusakan alam yang masif ya, sedemikian rupa gitu, sedemikian masifnya. 3 hari berselang setelah bom dijatuhkan di Hiroshima, ini di Nagasaki juga mengalami hal yang sama ya. Bomnya disebut dengan Fatman, bentuknya seperti gambar di bawah ini. Kerusakannya masif ya. Yang meninggal itu ditengarai antara 100 hingga 150 ribu orang itu. Demikian juga yang ada di Hiroshima itu. Jumlahnya kurang lebih sama. Nuclear blasting atau ledakan nuklir ya, merupakan proses reaksi berantai ya, seperti tadi disebutkan, katakanlah uranium 235 yang ditembak dengan neutron yang akan menghasilkan reaksi berantai dalam waktu yang sangat cepat, itu menghasilkan panas ya, bola api, badai api, kemudian semacam awan cendawan itu dalam bentuk seperti jamur. Selain itu juga menghasilkan radiasi, senyawa radiasi seperti partikel alfa, beta, dan gamma. Efek atau dampak dari ledakan nuklir adalah adanya gelombang panas ya, yang bertekanan tinggi yang akan memusnahkan makhluk hidup ya, dalam radius tertentu gitu. Kemudian juga runtuhnya infrastruktur gitu. Selain itu adanya cemaran radioaktif ya, di mana 80% itu jatuh kembali ya, di hari pertama ya. Kemudian 90% jatuh di minggu pertama, 10% itu berlangsung berminggu-minggu hingga tahunan. Di efeknya itu gitu panjang gitu. Dari cemaran radioaktif yang akan merusak tubuh manusia itu, merusak gen atau DNA gitu, sehingga kemudian menjadikan cacat. Itu ledakan bom nuklir atau bom atom itu menjadikan
rusaknya sistem kelistrikan karena adanya semburan elektromagnetik yang sangat tinggi. 1 kilogram uranium 235 itu kurang lebih setara dengan 20 kiloton. Nah, ini lebih besar daripada yang dijatuhkan di Nagasaki atau Hiroshima gitu. Ya, betapa efeknya sedemikian merusaknya gitu. Nah, kemudian hulu ledak nuklir saat ini ya, itu dalam satu roket atau peluru kendali itu satunya itu mengandung 100 hingga 200 kiloton. Ya, berkali-kali lipat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Betapa bahayanya potensi senjata nuklir. Betapa di luar akal sehat ya, bagaimana manusia bisa membuat senjata pemusnah massal demikian masifnya gitu, menuruti hawa nafsu. Nah, di gambar kiri ini terlihat ya eh, hulu ledak nuklir yang dipasangkan di roket atau di peluru kendali gitu. Ini miliknya Rusia yang ada di kiri atas, kemudian yang di bawahnya punyanya Amerika, kemudian di bawahnya lagi kiri bawah ini punyanya Cina, kemudian sebelah kanan atas ini Korea Utara, nah, kemudian di bawahnya India, dan di paling bawah ya, kanan bawah itu hulu ledak nuklir kepunyaan Pakistan. Nah, data di kanan ini adalah negara-negara yang mempunyai hulu ledak nuklir ya, yang dipasangkan di peluru kendali. Ini yang paling banyak Rusia itu. Dia mempunyai lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir gitu. Kemudian di bawahnya Amerika ya, tidak jauh banyak gitu. 5.600, gila-gilaan ya. Kemudian ada Cina juga punya, Perancis, Inggris, Pakistan, dan India. Ini ya, jumlahnya relatif sama ya, sekitar 160-an. Kemudian Israel dan Korea Utara. Ini mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi senjata nuklir ya. Ini data atau tabel grafik di sebelah kiri ini tahun 2019 ya. Yang paling banyak Amerika ya. Kemudian Inggris dan Rusia itu hampir sama. Oh, ini ada Cina, ini cukup banyak juga ini. Ini tahun 2019 nih, ini totalnya itu sekitar 73 billion US dollar gitu. Kalau dirupiahkan ini sekitar 1000 triliun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini dari tahun ke tahun itu cenderung ada peningkatan gitu, seperti di tabel sebelah kanan atau grafik sebelah kanan. Jumlah dana yang dikeluarkan tiap tahunnya hingga lebih dari 1000 triliun itu ini sebenarnya kalau dipakai untuk kemaslahatan ya, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, dan untuk kesejahteraan umat manusia kan sangat berarti gitu. Tapi itulah ya realitas dunia. Karena sedemikian besar dihambur-hamburkan untuk membuat senjata yang dipakai untuk memusnahkan sesama atau mengancam paling tidak sesama manusia. Dari bom
atom atau bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu seharusnya memberi peringatan sekaligus kesadaran bagi umat manusia betapa merusaknya ledakan bom atom atau bom nuklir. Namun hingga saat ini tetap saja ya perang itu terjadi ya, di dunia itu, bahkan mulai dari dulu. Nah, namun semakin kekinian perang itu semakin berbahaya ya, karena penggunaan potensi dari senjata nuklir. Nah, sebenarnya dunia juga berusaha untuk meredam ya, atau melakukan perlucutan senjata nuklir gitu melalui NPT ya, Non Proliferation Treaty gitu. Namun sepertinya itu juga tidak banyak bisa berarti gitu. Pada kenyataannya anggaran belanja untuk senjata nuklir dan juga untuk membuat bom nuklir itu semakin tahun itu tidak berkurang gitu. Bagaimana diketahui ya, tadi sudah disebutkan bahwa dunia ini sepertinya tidak pernah sepi dari perang ini. Mulai zaman dulu ya hingga saat ini ya. Dari waktu ke waktu selalu saja ada peperangan. Baik itu skala kecil-kecil maupun skala besar gitu. Tapi apapun ya namanya perang walaupun skala kecil itu tetap menimbulkan baku bunuh ya di antara manusia dan kerusakan lingkungan. Nah sebenarnya tugas untuk saling mengingatkan ya, agar tidak terjadi perang ya, termasuk perang nuklir ini fardu kifayah atau fardu ain. Ini istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali ya, terkait dengan menuntut ilmu sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang dimaksud dengan fardu kifayah itu kewajiban yang ketika beberapa orang itu sudah melaksanakan, maka dianggap orang lain juga sudah melaksanakan. Ya. Nah, sedangkan fardu ain itu kewajiban yang ditanamkan pada setiap individu gitu. Nah, ini kalau menurut hemat saya ini upaya untuk mencegah perang nuklir dan melucuti atau perlucutan senjata nuklir itu ya fardu ain gitu. Setiap manusia mempunyai dengan kapasitas tertentu mempunyai peran untuk melakukan itu mencegah perang nuklir dan melakukan perlucutan senjata. Untuk di level dunia ya, orang-orang yang punya kekuasaan itu wajib melakukan seperti itu. Tetapi paling tidak setiap individu itu dalam hatinya ya itu membenci atau paling tidak membenci adanya upaya untuk pengembangan senjata nuklir gitu. Nah, atau setidaknya ya berdoa. Ya. Itu kan menurut konteks keagamaan itu adalah keimanan yang paling rendah gitu. Kalau bisa memang berbuat ya, tapi paling tidak itu adalah dengan doa gitu agar orang-orang yang diberi kekuasaan di dunia ini, terutama terkait dengan senjata nuklir itu sadar bahwa itu tidak baik ya, karena akan merusak kemanusiaan, merusak peradaban dan oleh karena itu harus dicegah bahkan dimusnahkan ya. Senjata nuklir itu harus dimusnahkan dari muka bumi. Walau alam bisawab. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi perang nuklir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.